ยเป็นนักมวยปล้ำเลย ครับ แต่ตอนนี้ครูพละของเราเนี่ยมันเต็มซะแล้วสิ ให้ผมเป็นครูผู้ช่วยก็ได้ครับ ว่ายน้ำเป็นเปล่า ผมไม่เคยคิดอยากเป็นครู พอเข้าวงการมาก็เจอของโหดเลย ครูชื่อสัง โรงเรียนนี้มีเด็กแค่ 4 คนครับ แถมเรียนคนละชั้น จงเติมกลุ่มคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นน้ำใจ ให้เติมว่าไมตรีเข้าใจไหม ครับ พรหด มาก ไม่ใช่ สุด อดทนเว้ย สอนที่นี่ไม่เหนื่อยอย่างที่คิดครับ แต่เหงา แล้วก็ทำให้ผมรู้จักกับใครคนหนึ่งเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วันแรกของการถูกเนรเทศ โคตรเข้าใจหัวอกแดจังกึมตอนถูกเฉดหัวไปเกาะเซจู เธอชื่อแอนครับ เป็นครูคนก่อนของที่นี่ เธอเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นไร เนี่ยเหรอครูแอน ๆ ไม่ใช่ คนเนี้ยครูจีจี้แต่แขนอันเนี้ยของครูแอนหนูจำดาวได้ ฉันก็รู้สึก วันนี้ครูจะให้นักเรียนทุกคนวาดรูปครูแอน นี่ครูแอนเหรอ ครับ ก็เหมือนว่ามันไม่ต่างกันกับใจฉันเลย สิ่งนั้นที่เธอสัมผัสเราต่างรับรู้มันด้วยใจ บางอย่างไม่อาจมองเห็นมันด้วยตา แต่เราเรียนรู้มันด้วยใจ เราไม่ต่างกัน พอครับ ครูแอนตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะครับ ครูแอนย้ายไปสอนกับแฟนเขาที่ม่อนฟ้า ผมรู้สึกเหมือนอกหัก ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เด็กๆ โรงเรียน แล้วก็การคิดถึงครูแอน Film ini diangkat dari kisah nyata menggambarkan bagaimana kehidupan guru di Thailand. Kalau di tempat kita mungkin mirip dengan Indonesia mengajar atau program SM3T. Hampir semua bagian film ini mengambil latar belakang sebuah sekolah apung yang berada di tengah-tengah danau. Tokoh utama dari film ini adalah Pak Song, mantan atlet gulat SEA Games, yang mengadu nasib sebagai guru olahraga tapi justru dikasihkan di pedalaman kamar sekolah di tempat dia mendaftar tidak ada lowongan. Kemudian ada Bu Ain, guru teladan yang diharuskan membuat pilihan antara menghapus tato 3 bintang di tangannya atau ditugaskan di pedalaman. Dalam film ini diceritakan Pak Song yang secara tidak sengaja menemukan sebuah buku diari Bu Aan. Di hari pertamanya ia sampai di sekolah apung. Lalu dilanjutkan dengan cerita bagaimana ia menjalani kehidupan sebagai seorang guru, mulai dari menjemput satu persatu muridnya, kegiatan belajar mengajar, memasak, bersih-bersih, dan lain-lain. Dan ternyata apa yang ia lakukan juga dilakukan oleh Bu Aan setahun yang lalu seperti yang ditulis di buku diarinya. Film ini sangat dianjurkan untuk ditonton oleh para penggiat pendidikan, khususnya mereka yang tertarik dengan mengajar di pedalaman, seperti para penggiat di Indonesia mengajar, para pendidik SM3, dan sebagainya. Tak hanya menghibur, film ini bergenre drama komedi, mampu membangkitkan motivasi, saling memperbaiki kualitas pendidikan dimanapun anak didik itu berada. Ya, untuk review film Teacher's Diary ini, menurut saya film Teacher's Diary ini termasuk film yang underrated ya. Kenapa underrated? Karena saya saja baru tahu ada film berjudul ini. Film ini berasal dari Thailand dan menceritakan tentang perjuangan 2 orang guru yang mengabdi untuk sekolah kecil yang ada di daerah danau di Thailand. Yang pertama ada Bu Ain, dengan dulu dia berpasangan nih dengan Bu Gigi, namun Bu Gigi ini tidak kuat lagi untuk mengajar di sekolah kapal ini, jadi dia kembali ke kota.
setelah Bu An ada lagi namanya Pak Song. Nah, Pak Song ini orangnya terlalu ikut aturan, tapi setelah Pak Song ini membaca buku harian dari Bu An yang sengaja ditinggalkan di sekolah itu, Pak Song ini memiliki pandangan yang lebih terbuka lagi terhadap sekolah kapal ini. Di film ini kita juga bisa melihat perjuangan beberapa murid yang semangat belajarnya tinggi, yang tidak mengenal lelah untuk menggapai cita-citanya. Walaupun sebenarnya mereka berawalan itu untuk menjadi nelayan, tapi setelah bersekolah, walaupun sebenarnya mereka tetap ingin menjadi nelayan, tapi mereka ingin jadi nelayan yang terpandang, yang cerdas. Di film ini juga kita bisa melihat bumbu-bumbu romansa percintaan dari kedua karakter utama ini ya, Bu An dan Pak Song. Bu An yang sebenarnya sudah dilamar oleh pasangannya yang bernama Nui, namun sayang Nui ini berselingkuh dengan seorang wanita sehingga mematahkan hati dari seorang Bu An, sehingga Bu An ini ingin lebih mengajar kepada anak-anak yang ada di sekolah kapal itu menjadi lebih besar semangatnya. Sementara Pak Song, pacarnya ternyata juga berselingkuh juga, dan lebih parah lagi. Yang guys siapa tadi namanya dah? Kalian tahu nggak kalau udah nonton filmnya nih, kenapa Pak Song itu nyebur bareng motornya? Nah, menurut analisa saya, Pak Song itu nyebur bareng motornya adalah karena ingin melupakan masa lalu dengan mantannya. Kan mantan Pak Song itu selingkuh nih. Nah, motor ini menurut Pak Song adalah sebagai masa lalu yang harus dibuang dan tidak dipikirkan berlarut-larut. Sementara si Bu An ini calon suaminya itu selingkuh dengan seorang wanita sampai wanita tersebut hamil, dan tepat di hadapan Bu An dia mengaku. Jadi Bu An ini merasa, kamu laki-laki macam apa sih? Nah, begitu. Jadi menurut review saya, ini adalah film ini cukup bagus untuk ditonton bersama keluarga atau ditonton bersama teman. Untuk menunggu buka puasa ini juga bagus. Ini mengisahkan tentang perjuangan guru dan murid dan beberapa kisah kehidupan lainnya. Oke, sekian dari saya. Halo, nama saya Diabla Wirjanegara, dan review saya ini dari film Teacher's Diary. Kita dapat tahu bahwa guru-guru di sana merasakan kesulitan dalam mengajar dikarenakan lokasi dan situasinya, di mana lokasinya lumayan terpencil sehingga guru harus menginap di sana, bahkan murid-muridnya juga harus menginap di sana. Di sana guru merasakan tantangannya mengajar di sana sebagai guru dikarenakan masalah kehidupan seperti misalnya diputusin pacar, merasa terisolasi dan sebagainya. Di sana kita dapat melihat guru pria itu merasa bahwa dia mendapatkan motivasi dari membaca diari dari guru sebelumnya, dan dia jadikan motivasi itu sebagai alasan dia untuk mengajar lagi. Dia mendapatkan motivasi mengajar murid-murid tersebut dari diari yang dia temukan saat membersihkan sekolah tersebut. Untuk awalnya guru pria tersebut tidak memiliki murid saat mengajar dikarenakan mereka tidak tahu bahwa sudah ada guru di sana. Dan si guru perempuan ini memiliki beberapa tantangan juga, seperti tidak diperbolehkan oleh ayahnya untuk mengajar, dan juga situasinya juga yang mungkin kondisi sekolah seperti sering terkena badai, kurang listrik dan kurang sinyal. Air juga sering terkontaminasi. Di sini guru pria tersebut juga menjadikan alasan untuk
Selain mengajar juga untuk mencari guru perempuan tersebut yang dia merasa telah jatuh cinta kepadanya. Dan juga guru ini berusaha dengan teguh untuk mengajar murid-muridnya. Guru perempuan tersebut juga melakukan hal yang sama. Nah, tantangannya adalah selalu berusaha untuk mengajari murid-murid Anda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Nur. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berasal dari negara Thailand yang berjudul Teacher Diary. Film Teacher Diary ini dibikin tahun 2014, mengisahkan perjuangan dua orang guru pada waktu berbeda yang mengajar di sekolah apung. Dari berbagai hal yang mereka alami selama mengajar, di sana benar-benar terlihat kalau mereka lebih dari sekedar guru. Perjuangan mereka lebih berat dari guru-guru lain yang mengajar di sekolah umum, mulai dari akses ke sekolahnya saja yang sudah sangat jauh dan butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sana. Para siswa yang harus dijemput untuk belajar atau sekolah dulu karena mereka belum punya kesadaran betapa pentingnya pendidikan. Selanjutnya, Teacher Diary ini bercerita tentang seorang mantan pegulat bernama Song atau Sukrit Wisetkyu yang beralih berprofesi menjadi seorang guru. Untuk menjadi seorang guru, ia harus mengajar di sebuah tempat terpencil yang hanya memiliki 4 murid dan 1 guru. Suatu ketika, Song menemukan sebuah buku diary yang dimiliki oleh An atau Kerman Boyasak, seorang guru yang sebelumnya mengajar di sekolah tersebut. Karena kesepian, akhirnya Song membaca kisah demi kisah buku diary milik An tersebut. Alhasil berkat buku diary tersebut membuat Song jatuh hati pada An. Walaupun belum pernah bertemu sebelumnya, hingga Song ingin sekali bertemu dengan pemilik diary tersebut. Namun ia tidak tahu harus memulainya bagaimana. Sampai akhirnya An, sang pemilik buku diary, kembali mengejar di sekolah apung tersebut. Namun Song sudah tidak lagi menjadi guru di sana. Hingga akhirnya An membuka kembali lembar demi lembar buku diary miliknya, dan di dalam diary tersebut terdapat tambahan kisah demi kisah yang ditulis oleh Song dan membuat An juga jatuh cinta pada Song. Selanjutnya, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Bagaimana harusnya kita mensyukuri keadaan, bisa sekolah dengan mudah dan mendapat fasilitas lengkap. Tidak semua orang beruntung mendapatkan itu. Mengingatkan kita juga untuk lebih menghargai jasa guru, karena ilmu yang kita gunakan hari ini tidak luput dari kerja keras mereka. Di salah satu scene, guru An merasa kecewa dan bersalah atas murid-muridnya. Jadi ketika mengajar, ada satu murid bernama Chon. Di antara anak-anak lain, Chon inilah yang paling semangat belajarnya. Sangat belajar kurang, sampai ketika ditanya apa nanti cita-cita dia menjawab ingin menjadi nelayan seperti ayahnya. Karena dia tidak perlu susah payah belajar matematika untuk jadi nelayan yang hebat. Sampai akhirnya saat Chon tidak masuk pas ujian sekolah, dan Ibu An langsung saja datang ke rumah Chon. Dan di situ alasan Chon tidak masuk sekolah adalah karena tidak boleh sekolah oleh ayahnya. Di sana Ibu An benar-benar kecewa dan marah. Dia pikir setelah dia mengajar di sekolah apung, dia bisa membawa dampak dan perubahan pada anak-anak, terutama perubahan tentang masa depan mereka. Ibu An hanya bisa menangis dan berpikir kembali. Toh tujuan dia di sini hanya untuk mengajar, bukan untuk mengubah masa depan mereka. Tapi akhirnya impian-impian Ibu An yang belum tersampaikan selama mengajar, semua itu diwujudkan oleh Pak Song. Pak Song akhirnya bisa membawa kembali Chon sekolah, bahkan sampai bisa lulus sekolah dasar. Itulah salah satu hal yang membuat Ibu An jatuh cinta pada Pak Song. Tanpa saling bertemu, mereka sudah saling berjuang bersama. Begitu pula pelajaran tentang peran tenaga pendidikan. Ada satu kalimat yang dikatakan Ibu An, bahwa
Menjadi guru bukan tentang ABC dan 123, tetapi bahwa menjadi guru harusnya tidak egois, memiliki tanggung jawab secara moral dan material, memiliki kepedulian besar terhadap anak didiknya. Mungkin sekian dari review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.